Selamat siang, para Agribitus. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan laporan kami mengenai IDX Firm PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF Financial Analysis Report. Oke, next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai executive summary-nya. Jadi, Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang beroperasi dengan konsep Total Food Solutions. Artinya, perusahaan ini mengelola bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku sampai produk jadi ke konsumen. Dari sisi industri, sektor makanan dan minuman di Indonesia tergolong stabil karena didukung oleh konsumsi domestik dan jumlah penduduk yang besar. Namun, industrinya sangat kompetitif dan preferensi konsumen terus berubah. Dalam kondisi ini, Indofood berada di posisi yang cukup strategis karena memiliki portofolio produk yang terdiversifikasi dan jaringan distribusi yang jelas. Dilihat dari kinerja keuangan periode 2020 hingga 2025, Indofood menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif konsisten, baik dari penjualan, laba usaha, maupun total aset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga stabilitas operasionalnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Peningkatan total aset juga mengindikasikan adanya ekspansi dan juga penguatan kapasitas bisnis. Dari struktur pemodalan, Indofood berada dalam kondisi yang sehat dengan debt to equity ratio sebesar 0,85 kali. Ini menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan masih didominasi oleh ekuitas sehingga risiko keuangannya relatif terkendali. Secara operasional, Indofood menjalankan bisnisnya melalui 4 pilar utama, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agribisnis, dan juga distribusi. Struktur ini mendukung efisiensi operasional dan memperkuat daya saing perusahaan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Indofood memiliki fundamental bisnis dan keuangan yang kuat yang menjadi dasar untuk analisis lanjutan pada bagian berikutnya. Oke, next saya akan menjelaskan mengenai industri analysis. Industri F&B atau food and beverages merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional dan cenderung stabil karena didukung oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya kelas menengah, dan juga konsumsi domestik. Namun, industri ini juga sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan multinasional, serta perubahan preferensi konsumen ke arah produk yang lebih praktis dan sehat. Untuk melihat tingkat persaingan industri, digunakan analisis Porter's Five Forces. Yang pertama yaitu threat to new entrants, berada pada level rendah hingga menengah. Walaupun industri ini membutuhkan modal dan jaringan distribusi yang besar, peluang masuk masih ada, terutama di segmen produk tertentu. Yang kedua adalah bargaining power of suppliers, berada di level menengah. Indofood bergantung pada komoditas seperti gandum dan minyak sawit yang harganya tuh fluktuatif. Tetapi resiko ini sebagian dapat ditekan melalui integrasi vertikal di segmen bogasari dan juga agribisnis. Yang ketiga yaitu bargaining power of buyers, tergolong menengah hingga tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan dan cukup sensitif terhadap harga. Sementara pengencer modern juga memiliki posisi tawar yang kuat, yang mendapat menekan margin laba. Yang keempat yaitu threat of substitutes. Tergolong tinggi karena konsumen bisa dengan mudah beralih ke produk pesaing atau alternatif makanan lain. Dan yang terakhir adalah rivalry among existing competitors, yaitu sangat tinggi. Indofood ini bersaing ketat dengan pemain domestik dan internasional melalui inovasi produk, strategi pemasaran, dan juga harga. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat persaingan industri sangat tinggi, Indofood masih memiliki posisi yang relatif kuat berkat skala bisnis, integrasi vertikal, dan juga kekuatan mereknya. Oke, berikutnya Financial or Asset Development Performance, di mana kita menganalisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Nomor Tbk dilakukan berdasarkan data historis selama kurang lebih 5 tahun terakhir, 2020 hingga 2025.
yang mencakup tinjauan terhadap pertumbuhan asetnya, profitabilitas, ada rasio keuangan utama yang mengukur kesehatan finansial perusahaan. Yang pertama ada financial highlights. Di bagian financial highlights ini kami seperti yang disebutkan, kita meringkas kinerja keuangannya selama 2020 hingga 2025. Secara umum, kalau kita lihat pada tabel di bawah tersebut, penjualan neto menunjukkan tren naik dari sekitar 81,7 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi sekitar 115,8 triliun 2024. Dengan pencapaian di 9 bulan pertama 2025 juga sudah menyentuh sekitar 90,98 triliun. Lalu pada laba usahanya juga meningkat dari sekitar 12,9 triliun rupiah menjadi lebih dari 20 triliun rupiah di tahun 2024, lalu 18,1 triliun rupiah untuk 9 bulan di 2025. Lalu pada laba bersihnya sempat fluktuatif, tapi secara tren itu dia kembali naik dari sekitar 6,45 triliun rupiah di 2020 menjadi 9,2 triliun rupiah di 2024 dan 7,88 triliun untuk 9 bulan 2025. Lalu pada total asetnya juga terus meningkat dan mencapai sekitar 214,5 triliun rupiah per September 2025, yang dimana menunjukkan adanya ekspansi dan juga penguatan kapasitas bisnisnya. Lalu secara garis besar, angka-angka tersebut menggambarkan bahwa Indofood sebagai perusahaan yang mampu tumbuh dan juga tetap profit di tengah dinamika ekonomi. Lalu mungkin berikutnya pada finansial rasio analisis. Berikutnya kami pada rasio keuangannya ini berdasarkan data per 30 September 2025. Pertama, pada bagian solvency ratio, debt to equity rasionya itu sebesar 0,85 kali, yang berarti setiap Rp1 ekuitasnya dibiayai dengan utang sekitar 0,85 rupiah. Dan angka di bawah 1 ini menunjukkan bahwa struktur modal yang sehat dan resiko keuangan yang relatif terkendali. Lalu yang kedua itu ada profitabilitas rasio. Pada bagian net profit marginnya itu sebesar 8,7%. Artinya dari setiap Rp100 penjualannya, Indofood menghasilkan laba bersih sekitar Rp8,7, yang merupakan lebih tinggi dari rata-rata historis 6 hingga 7%, menunjukkan bahwa efisiensi operasional yang membaik. Lalu eh, ketiga itu ada return on asset atau ROA sekitar 3,67% untuk 9 bulan, yang jika disetahunkan itu sekitar 4,9%. Ini menunjukkan seberapa efektif aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Untuk perusahaan besar di sektor konsumtif, defensif, angka ini tuh dapat dikatakan cukup stabil. Lalu keempat ada indikator likuiditas, di mana posisi kasnya sekitar 42,9 triliun rupiah. Oke. Dengan kas sebesar ini, Indofood punya fleksibilitas tinggi untuk membiayai operasional, ekspansi, dan juga pembayaran dividen tanpa harus terlalu bergantung pada utang jangka pendeknya. Lalu mungkin ke bawah itu ada asset development interpretation. Jadi dari sisi perkembangan aset, ada beberapa poin penting ya. Yang pertama, total asetnya itu tumbuh 8,2% dari akhir 2024 ke September 2025 dan menembus sebesar 214,46 triliun rupiah, di mana pertumbuhan ini banyak didorong oleh kenaikan kas dan juga persediaan. Lalu, kedua, ekuitasnya meningkat menjadi sekitar 116,18 triliun rupiah, terutama dari laba yang ditahan yang tidak seluruhnya dibagikan sebagai dividen. Ini memperkuat fondasi permodalannya. Lalu yang ketiga itu ada manajemen utang terkendali, di mana dengan debt to equity ratio-nya stabil di 0,85 kali. Jadi bukan cuma besar, tapi kualitas pertumbuhan asetnya juga sehat, karena ditopang modal sendiri dan juga manajemen utang yang bisa dikatakan disiplin. Lalu berikutnya ada yang keempat, risk and return analysis. Di pertama ini ada historical stock return-nya ya. Di bagian ini kita melihat kinerja harga saham INDF itu selama 2020 hingga 2024. Kalau dilihat dari datanya, return tahunan saham INDF itu cenderung fluktuatif.
tapi tetap moderat. Misalnya, mungkin kalau dari tabelnya, di 2020 dan 2021 dia mengalami penurunan atau negative return, dan di 2022 dan 2024 mencatat positive return kecil, dan di 2023 itu kembali sedikit negatif. Nah, pola ini menunjukkan bahwa INDF itu bukan saham yang memberikan capital gain spektakuler, tapi juga lebih ke saham defensif dengan pergerakan harga yang relatif stabil dibandingkan saham cyclical. Lalu mungkin yang kedua, di market risk analysis untuk mengukur risiko pasar, kami menggunakan spread antara harga tertinggi dan juga terendah tiap tahun. Kalau kita lihat di tabel, di tahun 2020 mencapai sekitar 35% karena efek pandemi COVID-19, sehingga resikonya relatif tinggi. Lalu tahun-tahun berikutnya, kalau kita perhatikan, volatilitasnya turun menjadi kisaran 13 hingga 21%, dengan tren menurun sampai 13% di 2024. Yang artinya secara bertahap, saham INDF itu makin menunjukkan karakter low volatility. Lalu berikutnya itu ada fundamental risk factors. Jadi selain resiko harga di pasar, ada juga resiko fundamental yang dihadapi oleh Indofood. Ya, antara lain itu ada yang pertama, currency risk, di mana Indofood mengimpor gandum dan juga bahan baku lain dalam bentuk USD. Jadi ketika rupiah melemah, beban pokok penjualannya bisa naik. Lalu yang kedua ada commodity price risk, di mana harga gandum dan CPO di pasar global itu sangat berfluktuasi. Jadi kalau harga komoditasnya naik, tapi harga jual produknya tidak bisa langsung dinaikkan. Jadi margin labanya bisa tertekan. Jadi manajemen harus dapat mengelola resiko ini lewat strategi lindungi nilai, pengaturan harga, dan juga efisiensi operasional. Lalu berikutnya, risk return trade-off assessment. Jadi berdasarkan data historis, kami mengkategorikan kalau INDF ini sebagai low beta atau defensive stock. Artinya punya potensi capital gain memang tidak agresif, tapi volatilitas relatif rendah dan juga cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan modal dan stabilitas dividen. Jadi dari sisi trade-off risk dan return, INDF itu lebih cocok sebagai core holding jangka panjang untuk stabilisasi portofolio. Oke, setelah kita tadi analisis tentang fundamentalnya, sekarang kita akan jelaskan tentang apa sih Indofood itu. Kita akan mengenal lebih jauh tentang Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan terkemuka yang beroperasi di seluruh tahapan proses produksi makanan, yang biasa dikenal sebagai perusahaan Total Food Solutions. Karena Indofood memiliki kegiatan operasional yang cukup mencakup seluruh rantai pasok makanan ya, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk konsumen yang tersedia di pasar retail. Nah, Indofood sendiri mengkelompokkan operasionalnya ke dalam 4 segmen usaha strategis yang saling melengkapi, yang dimana pertama ada produk konsumen bermerek atau biasa disebut dengan JBP. Segmen ini memproduksi berbagai macam produk konsumen bermerek termasuk mie instan, produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, hingga makanan khusus dan serta minuman. Lalu yang kedua ada Bogasari, yang dimana segmen bisnis ini merupakan produsen tepung terigu dan piramida mie terbesar di Indonesia yang didukung oleh unit perkapalan dan pengemasan juga. Lalu yang ketiga ada agribisnis yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan dan pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin dan shortening. Dan yang keempat ada distribusi. Indofood memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia guna memastikan ketersediaan produk-produk perseroan maupun produk pihak ketiga di seluruh pelosok Nusantara secara tepat waktu. Nah, gimana sih Indofood itu bisa terbentuk? Nah, sejarahnya pada tahun 1960-an dulu hingga 1980-an, industri permian ini berlangsung cukup kompetitif, yang dimana ada beberapa merek yang cukup terkenal. Yang pertama ada Superme di tahun 1968 yang tercatat sebagai produk mie instan komersial pertama di Indonesia dan menjadi pelopor di pasar domestik. Dan dilanjut di beberapa kemudian ada diramaikan oleh kehadiran Indomie di tahun 1972
yang diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing. Lalu serta ada Sarimi juga diluncurkan oleh PT Sarimi Asli Jaya pada tahun 1982. Nah, ketiga brand ini yang menciptakan sebuah iklim persaingan pasar industri permian yang di mana masing-masing perusahaan berusaha untuk meraih pangsa pasarnya. Nah, dinamika kompetitif ini yang menjadikan eh, peristiwa penting bagi proses konsolidasi pembentukan Indofood di dekade berikutnya. Nah, di dekade berikutnya, di tahun 1990-an, industri mie instan ini di Indonesia sudah mengalami transformasi yang signifikan, mulai dari yang tadinya masih berpecah-pecah dan saling berusaha menguasai pangsa pasarnya menjadi konsolidasi strategis yang menjadi satu. Nah, proses ini diketuai oleh Grup Salim yang di mana mereka secara sistematis melakukan serangkaian akuisisi terhadap para produsen utama yang contohnya ada PT Sarimi Asli Jaya tadi yang sebagai produsen Supermi. Lalu puncak dari inisiatif konsolidasi ini adalah pendirian PT Pangan Jaya Intikusuma pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 yang biasa kita kenal sebagai PT Indofood Sukses Makmur yang sekarang. Nah, PT Pangan Jaya Intikusuma ini diganti nama pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, lalu setelah digantinya nama dari yang tadi PT Panganjaya menjadi Indofood, ada langkah strategis paling fundamental dalam sejarah awal Indofood terjadi di tahun 1995 melalui akuisisi divisi penggilingan gandum Bogasari Flour Mills, yang dimana Bogasari Flour Mills ini adalah bisnis gandum dan juga bahan baku yang bertujuan untuk mengamankan pasokan bahan baku esensial yaitu tepung terigu. Nah, Indofood sendiri di sini ingin memegang kendali penuh atas rantai pasoknya, mulai dari pengolahan bandum hingga produksi mie instan. Nah, keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari manuver yang sangat signifikan ini mencakup efisiensi biaya, jaminan kualitas produk, serta mitigasi risiko fluktuasi harga komoditas di pasar global. Nah, secara efektif, akuisisi ini mentransformasi model bisnis Indofood dan memperkokoh posisinya sebagai pemimpin pasar yang sulit disaingi pada waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan seiring dengan diversifikasi portofolio dan produk-produknya melampaui mie instan hingga mencakup makanan ringan, produk susu, dan minuman. Nah, Indofood ini melakukan restru- restrukturisasi. Nah, pada akhir dekade 2000-an, di mana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketajaman strategis. Nah, puncak dari restrukturisasi ini adalah pembentukan anak perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur yang bisa kita kenal sekarang sebagai ICBP. Nah, pada tahun 2009 itu, di ICBP sendiri didesain sebagai bisnis yang secara eksklusif menaungi seluruh lini bisnis consumer branded product CBP tadi ya. Nah, bisnis ini dijadikan pemisah dengan bisnis-bisnis lain seperti Bogasari tadi dan bisnis-bisnis lainnya yang ada di Indofood tadi. Nah, lalu eh, dilanjutkan dengan penawaran saham perdana atau IPO ICBP di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Nah, langkah ini memungkinkan Indofood buat memisahkan manajemen aset dan strategi antara segmen bisnis konsumen yang dinamis juga dengan segmen agribisnis dan penggilingan gandum, sehingga menciptakan valuasi yang lebih transparan dan optimal bagi para pemangku kepentingan. Lalu ada visi Indofood di sini, mereka ingin melampaui pasar domestik mulai terrealisasi secara sistematis sejak awal 1990-an. Lalu juga mereka melakukan kegiatan ekspor perdana yang dimulai pada tahun 1992 menjadikan titik awal ekspansi internasional perusahaan. Tapi strategi global Indofood tidak terbatas pada ekspor, melainkan beralih pada investasi berlangsung dari luar negeri juga melalui pendirian fasilitas produksi di pasar-pasar kunci. Terus juga ada contoh paling menonjol dari strategi ini itu pendirian pabrik di Nigeria pada tahun 1995 yang berhasil mentransformasi Indomie menjadi salah satu makanan pokok di kawasan Afrika Barat sana. Nah, ekspansi ini terus berlanjut ke berbagai negara di Timur Tengah dan Eropa
Nah, transformasi ini mengukuhkan status Indofood sebagai Total Food Solution Company yang didukung oleh 4 pilar operasional, yaitu produk konsumen bermerek atau CBP, Bogasari, agribisnis, dan juga distribusi dengan jangkauan operasional yang bersifat global. Oke, lalu di sini ada struktur dan bisnis divisi mereka. Mungkin agak nggak kelihatan di sini. Ya, nggak bisa kelihatan. Yang dimana di sini ada board of komisarisnya, lalu juga ada audit komite, yang juga ada board of director, juga ada operation dan juga corporate functionnya. Nah, dari grup Salim sendiri ada yang namanya Anthony Salim di bagian board of director ini. Lalu kita lanjut ke product and brands. Jadi Indofood sendiri mengelola portofolio merek yang sangat terdiversifikasi, mulai dari 4 bisnis tadi ya. Kekuatan utama perseroan terletaknya di mempertahankan merek-merek ikonik yang telah menjadi pemimpin pasar di Indonesia selama puluhan tahun. Nah, produk-produknya apa sih yang di bagian segmen produk CPP ini? Yang pertama ada mie instan, yang biasa kita kenal sebagai Indomie, Sarimi, Supermie, dan Popmie yang juga telah berekspansi ke pasar internasional juga. Lalu ada Dairy yang dia mengelola produk olahan susu bermerek Indomilk, Cap Enak, dan Tiga Sapi. Lalu ada makanan ringan dan penyedap seperti Citato, Ciki, serta bumbu-bumbu pengelengkap melalui merek sambal Indofood juga dan bumbu racik. Terus lalu ada nutrisi dan minuman. Mereka menyediakan minuman juga, makanan khusus bayi juga bahkan melalui merek Promina dan Sun, serta berbagai minuman kemasan lainnya. Dan selain itu ada produk konsumen langsung yang dimana Indofood juga memiliki merek kuat di sektor bahan baku dan agribisnisnya. Yang pertama ada tepung terigu dan pasta. Melalui Bugasari tadi, perseroan memasok merek tepung terigu utama seperti Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru, serta ada produk pasta La Fonte. Nah, yang kedua ada minyak goreng dan margarin. Segmen agribisnis ini mengelola merek mapan di pasar domestik seperti Bimoli, Delima, dan Palmi yang sering digunakan oleh masyarakat-masyarakat juga. Selanjutnya, cost of capital. Jadi, analisis biaya modal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilakukan untuk menentukan tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai perusahaan agar dapat menciptakan nilai bagi para pemegang saham dan kreditur. Biaya modal ini menjadi komponen penting dalam hal analisis valuasi saham karena berfungsi sebagai tingkat diskonto dalam menilai nilai intrinsik perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam laporan ini adalah WACC yang mencerminkan rata-rata tertimbang antara biaya ekuitas dan biaya utang berdasarkan struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan dari Indofood mengacu pada laporan keuangan konsolidasi per 30 September 2025, di mana total ekuitas perusahaan tercatat sebesar 116,18 triliun rupiah dan total liabilitas sebesar 98,28 triliun rupiah. Komposisi ini menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan relatif seimbang antara modal sendiri dan utang, dengan porsi ekuitas yang sedikit lebih dominan. Biaya ekuitas dihitung menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang mempertimbangkan tingkat pengembalian bebas risiko pasar, dan tingkat sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar atau beta. Tingkat bebas risiko diasumsikan sebesar 6,5%, mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia jangka panjang. Nilai beta saham INDF digunakan sebesar 0,75 yang mencerminkan volatilitas saham yang lebih rendah dibandingkan saham pasar secara keseluruhan. Sementara itu, biaya utang mencerminkan tingkat bunga efektif yang ditanggung Indofood atas kewajiban berbunga. Berdasarkan karakteristik perusahaan dengan skala besar, reputasi kredit yang baik, serta akses pendanaan yang relatif murah, biaya utang sebelum pajak diasumsikan berada pada kisaran 6,8%. Dengan mempertimbangkan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebesar 22%,
biaya utang setelah pajak menjadi sekitar 5,3%. Dengan mengkombinasikan biaya ekuitas dan biaya utang sesuai dengan proporsi struktur modal perusahaan, nilai WACC per Indofood diperoleh sebesar sekitar 8,4%. Nilai WACC ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan oleh investasi perusahaan agar tidak mengurangi nilai perusahaan. WACC secara relatif rendah menunjukkan bahwa Indofood memiliki biaya pendanaan yang efisien, didukung oleh stabilitas kinerja operasional, likuiditas yang kuat, serta risiko bisnis yang relatif terkendali. Secara keseluruhan, hasil analisis biaya modal menunjukkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada pada posisi yang menguntungkan dalam hal struktur pendanaan dan risiko investasi. Nilai WACC yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis valuasi saham pada bagian berikutnya untuk menilai apakah harga saham INDF telah mencerminkan nilai intrinsik perusahaan secara wajar. Selanjutnya untuk stock valuation analysis. Analisis valuasi saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dilakukan untuk menentukan apakah harga pasar saat ini telah mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Terutama, mengingat posisi strategis perseroan sebagai entitas induk dari berbagai lini bisnis besar yang terintegrasi secara vertikal. Berdasarkan kinerja keuangan per September 2025, INDF mencatat laba bersih sebesar 7,88 triliun rupiah, yang jika disetahunkan menunjukkan potensi pertumbuhan laba yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Dari perspektif relative valuation, saham INDF saat ini diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba yang secara historis masih berada di bawah rata-rata industri makanan dan minuman lainnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan harga yang belum terakselerasi sepenuhnya oleh pasar. Kondisi undervalue ini semakin diperkuat apabila melihat posisi nilai buku perusahaan. Dengan total ekuitas yang meningkat signifikan menjadi 116,18 triliun rupiah per September 2025. Nilai buku per saham INDF berada pada level yang sangat solid dan memberikan margin of safety yang memadai bagi investor. Selain itu, profil risiko saham INDF yang masuk dalam kategori low beta atau defensive stock dengan volatilitas harga yang stabil atau hanya sekitar 13% pada tahun 2024. Ini menjadikan valuasi saat ini sangat menarik bagi pemodal yang mengutamakan keamanan modal atau capital preservation. Kekuatan likuiditas perseroan yang ditunjukkan oleh saldo kas sebesar 42,93 triliun rupiah per September 2025. Ini memberikan keyakinan bahwa perusahaan mampu mempertahankan kebijakan pembayaran dividen yang kompetitif. Dengan imbal hasil dividen yang stabil serta peningkatan efisiensi operasional yang tercermin dari kenaikan net profit margin menjadi 8,7%. Nilai intrinsik INDF diproyeksikan berada di atas harga pasar saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan analisis fundamental terhadap rekor penumbuhan aset yang menembus 214,46 triliun rupiah dan disiplin manajemen dalam menjaga rasio utang tetap sehat, dapat disimpulkan bahwa saham INDF saat ini menawarkan nilai investasi yang sangat atraktif bagi tujuan investasi jangka panjang. Selanjutnya untuk sustainability analysis. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam inti strategi bisnisnya melalui pendekatan yang komprehensif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sebagai perusahaan yang mengelola rantai pasok dari hulu ke hilir, perseroan menyadari bahwa keberlangsungan bisnis jangka panjang sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam aspek lingkungan, Indofood secara konsisten berupaya meminimalkan jejak ekologis operasionalnya melalui peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab di seluruh fasilitas produksi, serta penggunaan kemasan produk yang lebih ramah lingkungan. Pada dimensi sosial,
Peran Indofood sebagai pilar ketahanan pangan nasional menjadi wujud nyata dari tanggung jawab modal perusahaan. Melalui portofolio produknya yang terjangkau dan jaringan distribusi yang menjangkau hingga ke pelosok Nusantara, perseroan memastikan aksesibilitas nutrisi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Indofood aktif dalam pemberdayaan komunitas melalui program kemitraan strategi dengan para petani dan pelaku UMKM yang menjadi bagian vital dari rantai pasok perusahaan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas bagi perseroan, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas ekonomi para mitra lokal. Dari sisi tata kelola perusahaan, Indofood menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Perseroan memiliki struktur pengawasan yang kuat yang melibatkan dewan komisaris dan komite-komite independen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta pengelolaan risiko yang efektif. Komitmen manajemen dalam menjaga stabilitas margin di tengah fluktuasi harga komoditas global dan nilai tukar mata uang mencerminkan kelola yang disiplin dan berorientasi pada keberlanjutan internal. Ini ada conclusion and recommendation. Jadi pada bagian terakhir kami merangkum teman-teman untuk rekomendasi investasi kami. Yang pertama dari sisi fundamentalnya, fundamental keuangannya, Indofood itu menunjukkan bahwa pertumbuhan aset yang kuat sampai di mana 214,46 triliun rupiah, yang posisi kasnya itu sangat liquid, sekitar 42,93 triliun rupiah, dan terdapat net profit margin yang meningkat menjadi 8,7%, dan debt to equity ratio di level yang sehat di 0,85 kali. Lalu yang kedua dari sisi investasinya, di saham INDF cenderung undervalue jika dibandingkan dengan nilai intrinsik dan kinerja anak usahanya, di mana menawarkan dividen yield yang stabil dan juga memiliki profil resiko rendah sebagai defensive core holding. Jadi karena itu kita memiliki beberapa rekomendasi di mana INDF itu layak dijadikan saham inti atau core holding untuk investasi jangka panjang. Lalu strategi yang disarankan adalah akumulasi bertahap pada level harga yang wajar untuk saat ini, dengan tujuan utama di mana untuk mendapatkan kombinasi antara capital gain di masa depan dan juga pendapatan pasif dari dividen. Dengan kombinasi kinerja keuangan yang solid, posisi kas yang kuat, manajemen utang yang disiplin, serta dukungan faktor ESG, kami menilai bahwa Indofood sebagai salah satu pilihan terbaik di sektor konsumsi untuk investor yang mengutamakan capital preservation tanpa mengorbankan potensi imbal hasil. Oke, jadi demikian pemaparan firm analisis kami terhadap PT Indofood Sukses Nomor Tbk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Roberto.